Prinsip dalam hubungan profesional, jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemimpin Anda. Kitalah yang perlu memahami suasana batin kita, emosi kita, dan kemudian memetik pelajaran dari kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta tahta kata cinta Anda semakin banyak, dan di saat yang bersamaan itu dijadikan sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Sahabat sekalian, baru-baru ini kita dibuat mengelus dada mendengar berita penganiayaan oleh anak salah satu aparat negara. Miris saya menonton videonya. Kok bisa setega itu menganiaya orang lain padahal usianya masih sangat belia? Nyatanya kasus ini Allah takdirkan untuk membuka tabir dari sederet pelanggaran yang dibuat oleh orang tuanya. Seorang pejabat, pemimpin dari salah satu lembaga negara yang seharusnya mengelola uang masyarakat untuk pembangunan negara, malah diselewengkan. Tentu ini meninggalkan kekecewaan tersendiri baik terhadap lembaga negara maupun para pemimpin di lembaga negara tersebut. Tentu ini bukan kasus baru yang dilakukan oleh pejabat negeri ini. Mari kita flashback di tahun 2023 saja. Tidak perlu jauh-jauh. Betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang diberi amanah. Mungkin sebagian Anda masih ingat bagaimana kepercayaan terhadap para pemimpin di Polri dicederai. Kasus korupsi dan penyelewengan wewenang pernah dilakukan oleh salah satu AKBP-nya. Syukurnya Polri mengambil keputusan yang tepat dengan memecat yang bersangkutan melalui sidang kode etik di bulan Juni tahun 2022. Ada juga seorang penegak hukum tertinggi persidangan, hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, yang tertangkap tangan terlibat kong kali kong terhadap perkara pembubaran sebuah perusahaan swasta. Setidaknya rentetan kasus para pemimpin negara ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menurun. Pada tahun 2022 saja, menurut survei Indopol, kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot 6,51%. Sebetulnya kalau dilihat dalam keseharian di tempat kerja, kekecewaan, pengkhianatan juga pernah Anda rasakan dari atasan atau pimpinan secara langsung maupun tidak. Entah itu karena tidak menghargai jerih payah yang telah Anda curahkan, tidak mengakui pekerjaan yang Anda kerjakan, walaupun Anda sudah sampai lembur hingga larut malam. Atau mungkin sang pemimpin mengeluarkan kata-kata kasar ke Anda di depan banyak orang. Atau bahkan dia membohongi Anda, mengkhianati Anda. Kalau itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang Anda percaya, pasti dampaknya akan sangat menyakitkan. Walaupun menurut Dennis Reina, seorang penulis Trust and Betrayal in the Workplace, 83% pengkhianatan di kantor terjadi karena tidak disengaja. Bisa jadi leader Anda tidak benar-benar bermaksud melakukannya. Wow, fantastik ya. 80% pengkhianatan itu di kantor ternyata dilakukan tidak disengaja. Mungkin sebagian dari Anda mengatakan, tapi bagaimana dong Pak, kalau sudah terjadi dan terlanjur sakit hati? Sakitnya tuh di sini Pak. Saya tuh menghabiskan sedikitnya 40 jam seminggu berada di kantor. Bertemu dengan beliau tuh rasanya menyiksa jiwa raga Pak. Apakah saya biarkan begitu saja tanpa terselesaikan? Nanti juga hilang dengan sendirinya? Ataukah saya memilih flight dengan mencari kantor lain Pak? Pernahkah Anda punya pikiran seperti ini? Iya, kecewa dengan pimpinan dan Anda ingin pindah kerja dan sebagainya. Sahabatku sekalian, ketahuilah perasaan kecewa ini jika dibiarkan lama-lama akan menjadi bom waktu. Dan saat meledak akan mengakibatkan kemarahan,
kebencian, kesedihan yang mendalam, bahkan bisa berakibat menjadi urusan hukum. Ya. Nah, menurut penelitian, perasaan marah, sebel, benci terhadap seseorang berdampak negatif bagi sistem saraf, endokrin, dan ketahanan tubuh seseorang. Perasaan ini bisa memicu otak Anda mengeluarkan hormon stres. Dan jika Anda diamkan begitu saja, hormon stres ini lama-kelamaan akan memicu pembengkakan di seluruh tubuh Anda. Jadinya apa? Anda bisa tiba-tiba terkena serangan jantung atau bahkan stroke. Mengerikan bukan? Jangan sampai terjadi pada diri Anda. Untuk itu, ada baiknya Anda netralkan terlebih dahulu setiap emosi negatif tersebut datang kepada Anda. Jikapun Anda mau resign, setidaknya permasalahan Anda telah dikomunikasikan sehingga Anda tidak lagi membawa kebencian itu kemanapun Anda melangkah. Enjoy, jadi ringan hidup ini. Pertanyaannya, apa boleh Pak secara profesional kita mengekspresikan kekecewaan? Menurut saya, tentu boleh. Nah, supaya Anda mendapat gambaran bagaimana mengekspresikan kekecewaan kepada pemimpin Anda, berikut saya akan share setidaknya ada 3 langkah yang Anda dapat lakukan saat leader Anda mengecewakan Anda. Tentu ini versi saya dan Anda bisa membuat versi Anda sendiri. Ya, pertama, pahami perasaan Anda. Kecewa adalah salah satu emosi yang wajar dimiliki manusia saat kenyataan ternyata lebih buruk dari apa yang sudah diekspektasikan. Saya dulu pernah dimarahi bos saya dengan kata-kata yang menyakitkan. Saat itu saya merasa sudah melakukan yang terbaik. Namun saat konsep program tersebut saya ajukan kepada pemimpin saya, beliau berkata, "Jamil, ijazah sarjanamu dari IPB itu asli atau tidak? Membuat konsep program kok tidak bermutu. Dasar stupid kamu." Apakah Anda pernah mengalami situasi yang mirip dengan saya? Saat momen seperti ini terjadi, kita harus tahu betul apa alasan yang membuat saya kecewa dan marah. Rasakan sakitnya, rasakan kesalnya, rasakan sedihnya. Tanyakan ke diri kita, apa yang membuat kita merasakan emosi-emosi negatif tadi? Karena menurut penelitian, dengan seseorang mengenali dan memahami perasaan negatif yang sedang dirasa, justru bisa mengelevasi perjalanan hidupnya jauh lebih sukses. Kok bisa perasaan negatif malah bikin sukses? Karena setelahnya Anda akan mengidentifikasi gambaran yang sebenarnya Anda inginkan dan menemukan cara mencapainya. Asik kan? Prinsip dalam hubungan profesional, jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemimpin Anda. Kitalah yang perlu memahami suasana batin kita, emosi kita, dan kemudian memetik pelajaran dari kejadian tersebut. Contohnya kejadian saya tersebut di atas. Setelah saya diomelin, "Stupid kamu," dan sang pemimpin mempertanyakan keaslian ijazah saya, maka setiap hendak mengajukan konsep program, saya selalu melihat dari berbagai sudut pandang, bahkan meminta pendapat dari para ahli dan sahabat saya yang lebih senior, yang lebih pengalaman. Dampaknya ilmu saya bertambah, persahabatan saya dengan para ahli dan praktisi semakin erat, dan ketika saya presentasi program, bos saya memberikan apresiasi kepada saya. Yang kedua, bicarakan dengan leader. Setelah Anda take a moment untuk berkontemplasi, menemukan apa yang sebenarnya Anda rasakan, faktor-faktor penyebabnya, dan apa yang Anda inginkan, Anda bisa bicarakan ke leader Anda tentang kekecewaan yang Anda rasakan dengan beliau. Gunakan komunikasi yang asertif saat Anda menyampaikan kepada pemimpin Anda. Anda fokus mengungkapkan kekecewaan Anda dengan tenang, disertai bahasa tubuh yang tepat. Jangan terpancing menyalahkan atau menunggu orang yang sedang Anda ajak bicara. Dia itu pemimpin Anda. Jelaskan secara clear, tenang, dan jujur
Intinya fokus terhadap kesepakatan Anda dengan leader agar peristiwa yang serupa tidak terulang untuk kedua kalinya nanti. Agar tidak ada pihak lain yang merasakan sakit hati yang sama. Bos Anda tenang, Anda pun tenang. Yang ketiga, hempaskan dan lepaskan. Hempaskan setiap kekecewaan yang tadi Anda rasakan. Biarkan diri Anda kembali ke titik netral. Ingat, jika terus dipendam perasaan negatif ini hanya membawa banyak penyakit. Walaupun demikian, jika memang hasil diskusi dengan leader Anda tidak menemukan titik terang, pegang value yang memang sudah melekat pada diri Anda. Jangan sampai justru Anda yang terpengaruh dan bertindak sebagaimana perilaku leader Anda yang tidak Anda sukai. Lepaskan kekecewaan itu dengan maaf yang datang dari lubuk hati yang terdalam. Karena sejatinya kita hanya manusia dan berbuat salah adalah privilege yang diberikan Sang Maha Sempurna agar kita bisa terus belajar. Jadi salah itu manusiawi. Berbeda pendapat itu biasa aja. Itulah 3 langkah yang perlu Anda lakukan saat Anda kecewa dengan pemimpin Anda. Jangan pendam rasa kecewa, karena itu merugikan diri Anda dan tanpa disadari juga merugikan orang-orang di sekitar Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan mengelola rasa kecewa Anda. Sukses mulia untuk kita semua.